Mengapa banyak orang percaya jatuh cinta dengan uang? Itu pertanyaan saya dong. Oke, saudara bisa ikuti? Mengapa banyak sekali orang percaya sebenarnya jatuh cinta dengan uang? Waktu saya renungkan ini saya bilang kenapa ya? Nah waktu saya renungkan ini Tuhan singkapkan ini loh sama saya. Coba lihat saudara, saya berharap gambar ini harusnya bicara banyak. Uang itu ternyata seperti seorang wanita yang buruk rupa dan jahat, tetapi sangat pandai bersolek. Saya ulang. Pada kenyataannya, sebenarnya ada banyak sekali orang percaya itu tidak sedang cinta Tuhan, tapi sedang cinta uang. Oke? Kita boleh, status kita masih Kristen, agama kita masih Kristen, tapi tidak menjamin hati kita sebetulnya masih cinta Tuhan. Sorry to say, saya mesti ngomong gini. Karena pada kenyataannya sebenarnya ada banyak sekali orang percaya yang sedang mencintai uang dalam kehidupannya dan tidak lagi mencintai Tuhan. Nah mengapa sampai ada banyak sekali orang tuh cinta uang? Simple, karena uang itu seperti seorang wanita yang buruk rupa dan jahat tapi sangat pandai bersolek. Sampai akhirnya kita jadi tertarik dan cinta banget sama yang namanya uang. Sekarang lihat ini, iblis ternyata tanpa sadar memakai uang untuk membuat kita selingkuh dan berpaling dari Tuhan. Saya ulang ya. Iblis itu saudara harus paham. Jadi tidak ada yang salah dengan uangnya. Oke? Yang salah adalah iblis itu pakai uang untuk yang tadinya kita cinta sama Tuhan. Terus hati kita ditarik jadi cinta sama uang. Saya ulang sekali lagi. Jadi tidak ada salah dengan uangnya. Tapi iblis pakai uang untuk jadi alat membuat akhirnya hati kita lebih tertarik sama uang daripada sama Tuhan. Nah itu sebabnya saya catat di sini iblis itu memakai uang untuk membuat kita selingkuh dan berpaling dari Tuhan. Mengapa? Uang terlihat lebih cantik, menarik dan terlihat sebagai penolong sejati. Betul? Berani katakan tidak sama statement saya ini. Karena ada banyak orang bilang gini, kalau seandainya saya punya uang, saya gak akan diginiin. Kalau seandainya saya punya uang, saya nggak akan sesusah ini. Coba saudara perhatikan, bukankah sebenarnya tanpa sadar kita sedang tertipu oleh kecantikan uang yang palsu menurut saya. Iblis telah membuat uang menjadi sangat menarik karena dengan uang sebetulnya hati kita ditarik lagi untuk tidak lagi sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Nah waktu saya renungkan ini saya jadi ingat tulisan dari Jimmy Evans, seorang hamba Tuhan, dia menjelaskan hal yang bagus. Dia bilang gini, Jimmy Evans menulis bahwa Mammon itu menjanjikan kepada kita, coba saudara perhatikan ini, segala hal yang dapat diberikan oleh Tuhan. Setuju gak ini? Kalau saya setuju loh. Saya ulang ya. Mammon ternyata menjanjikan kepada kita segala hal yang dapat diberikan oleh Tuhan. Apa itu? Keamanan, kehidupan yang bermakna, jati diri, kebebasan, kuasa, dan kemerdekaan. Mammon mengatakan bahwa ia dapat melindungi kita dari masalah-masalah di dalam hidup ini. Dan uang merupakan jawaban untuk semua keadaan. Ini yang Jimmy Evans lihat. Dan waktu saya coba baca apa yang menjadi pengamatannya, akhirnya saya harus setuju bahwa kenapa sampai iblis itu pakai uang. Harusnya kita yang pakai uang, betul? Tapi iblis yang pakai uang justru untuk menarik hati kita sampai yang akhirnya dari yang tadinya kita cinta Tuhan habis, lama-lama kita bergeser dan sebenarnya kita udah nggak lagi cinta Tuhan tapi sudah cinta uang. Tadi saya katakan, kalau gitu bukankah sebenarnya kita sedang selingkuh? Ingat, selingkuh tuh bukan masalah status, itu masalah hati. Pernah lihat orang selingkuh? Belum cerai. Tapi hatinya udah berpaut sama yang lain. Kita belum pindah agama, kita belum nyangkal Yesus. Betul, setuju? Tapi sebenarnya hati kita, kalau suruh milih, kita lebih pilih uang daripada Tuhan. Sorry to say. Bukankah seringkali kita korbankan Tuhan demi uang?